Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 37. Mabuk Cinta. Kita turun mobil Raka sambil membaca buku biologi. Hari ini kelasnya ada ulangan. Dia jalan dan fokus kepada bukunya. Pagi, sapa Gilang. Pagi? Jawabnya namun tak melihat siapa yang menyapanya. Membran sel adalah membran semipermeabel pada apa ya? Masa padamu? Gak mungkin lah, kan gue padanya. Kita terkekeh, dia berhenti lalu membuka bukunya lagi. Pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus, katanya sambil mangguk-mangguk. Gilang tersenyum melihat tingkah kita. Dia hanya berjalan di samping kita sambil menjaga dirinya kalau hendak menabrak seseorang atau tiang. Karena dia terlalu fokus sama bukunya. Gerak adalah suatu tanggapan terhadap rangsangan baik dalam maupun luar yang disebabkan karena kontraksi otot yang menggerakkan tulang. Salah, ini harusnya hati yang menggerakkan, bukan otot, kata kita sambil mengangguk-anggukkan kepala. Teori dari mana yang menggerakkan tubuh itu hati? Gilang mencubit hidung kita. Dia sudah tidak kuat menahan tawa melihat tingkah konyol kita. Kata gue lah. Kak Gilang sejak apa di sini? Kita kaget. Sejak tadi dari parkiran, lo terlalu fokus sama belajar, sampai nggak melihat gue, dan tentunya nggak melihat jalan. Gimana coba kalau jatuh? Nggak apa-apa, asal jatuhnya di pelukan Kak Gilang. Jawab kita sambil menggandeng lengan Gilang. Kita, teriak Farah sambil berlari menghampirinya. Apaan sih lo, pagi-pagi berisik? Iya, biar cepat. Sekarang gue tanya, apa lo udah jadi menyelidiki Raka? Oh, soal itu, lo sepertinya akan kecewa dengan jawabannya. Jadi gak usah tahu aja, kata kita sambil jalan ke kursinya. Kenapa emang? Tanya Farah penasaran. Gak jelas jawabannya, ngegantung banget. Jawab kita sambil senyum memandangi sandwich dari Gilang. Bel istirahat, kita langsung kabur tanpa pamitan sama yang lain. Woi, kita mau kemana? Teriak Farah. Nanti ketemu di kantin, jawab kita sambil lari. Gue tanya apa, dijawab apa. Dasar kita, Farah menggelengkan kepala. Kita sudah berada di depan kelas Gilang. Seperti biasa, dia menjijitkan kakinya untuk melihat Gilang. Kok gak ada? Di mana pacar gue? Kita celingukan. Hei, cari Gilang ya? Bayu muncul dari jendela. Iya, di mana Kak Gilang? Ada di ruangannya Bu Nisa. Samperin Gi, paling juga udah selesai, kata Bayu. Oke, terima kasih. Kita langsung ke ruangan Bu Nisa. Kita memperlambat jalannya. Dia berjalan di belakang Gilang dan Bu Nisa. Gilang, nilai kamu menurun drastis. Kamu harus mempertahankan nilai kamu supaya beasiswa yang kamu kejar selama ini pindah tangan, kata Bu Nisa. Iya Bu, saya akan belajar lebih giat lagi. Gilang, kalau bisa kamu kurangi semua kegiatan yang tidak penting. Misal OSIS dan main-main sama teman kamu, agar ujian nanti kamu mendapatkan nilai yang memuaskan. Bu Nisa memberikan saran. Saya bisa membagi waktu kok. Bu Nisa jangan khawatir, saya akan lebih giat lagi, jawab Gilang. Kita berhenti, terdiam. Dia merasa selama ini menjadi hambatan buat Gilang. Kita berputar arah, tidak jadi bertemu dengan Gilang. Dia ke kantin untuk nyamperin teman-temannya. Kenapa nih? Mukanya kayak baju belum disetrika gitu? Tanya Arita. Iya, tadi lo happy banget. Sekarang kenapa jadi cemberut begini? Kak Gilang bikin lo kesal? Atau lo dari mana sih? Cerca Farah. Selama ini gue rasa hanya menjadi penghambat Kak Gilang, kata kita pelan. Kok bisa? Nilai Kak Gilang turun drastis dan beasiswa yang diusahain selama ini nyaris kegeser sama orang lain.
kata kita. Far, Nit, apa gue putus aja ya sama Kak Gilang? Tanya kita lagi. Lo ngomong apaan sih, Kit? Masalah seperti ini gak ada hubungannya sama hubungan kalian. Ya mungkin Kak Gilang belum terlalu memahami materi yang terbaru. Anita tidak setuju dengan ide kita. Kalau lo putus, yang ada Kak Gilang drop dan nilainya makin hancur, lanjut Anita. Iya Git, Kak Gilang tuh cinta banget sama lo, jadi jangan macam-macam deh. Ya kalau lo merasa bersalah karena ngajak dia main aja, gimana kalau lo sekarang kencannya ke toko buku, perpustakaan. Meskipun gue tahu lo akan bosan banget, tambah Anita. Bisa dibilang gue harus berkorban gitu kan? Kata kita sambil melihat ke arah Farah dan Anita. Nah, pintar, jawab Anita sambil menjentikan jari telunjuk dengan jempolnya. Baiklah, gue akan lakuin semua itu agar nilai Kak Gilang meningkat lagi. Gitu dong, jangan lemah jadi cewek. Lo harus tetap mempertahankan Gilang, kata Farah. Laksanakan. Tapi saran gue sih Git, lo bawa makanan atau apa gitu. Gue tahu akan bosan banget di sana. Farah memberikan saran. Mana bisa seperti itu. Yang ada kita disuruh keluar, kata Anita. Kenapa gak bisa? Farah sayang, itu perpustakaan, bukan taman bermain yang bebas bawa masuk makanan, jawab Anita dengan sewot. Itu tuh yang buat kita gak kerasan di sana. Pelit banget, gak boleh bawa makanan, kata kita. Hadeh, berat banget ya ngomong sama kalian emang. Anita rasanya menyerah kalau ngomong sama kita dan Farah. Ngeyel terus kalau dikasih tahu. Farah menelpon kita untuk curhat. Halo, Kit, lo lagi di mana? Tanya Farah. Sedang di rumah, rebahan sambil makan buah apel, sambil main HP. Ada yang bisa dibantu? Tanya kita. Gue mau curhat, kata Farah singkat. Oke, kepada saudara Farah, Mama Dede siap mendengarkan, kata kita. Bercanda mulu lo gue serius nih, kata Farah. Iya, emosian banget sih. Buruan, mau curhat apaan? Gue tadi ketemu sama Aldi, mantan gue yang brengsek itu. Terus, dia mempermalukan gue. Untuk aja, Raka datang tolongin gue. Kakak gue emang is the best dah. Kita memotong omongan Farah. Farah kemudian terdiam. Dia bingung menceritakan bagian mana lagi. Kau diam? Jadi cuma itu yang mau lo ceritain? Gak asik banget, kata kita. Gue bingung ceritanya. Gue tahu Raka datang sebagai pahlawan, terus lo terpesona dan jatuh cinta sama Raka, gitu kan? Nah, hidup lo benar-benar kayak sinetron Far, kata kita. Shh, jangan keras-keras, nanti ada yang dengar. Lo di situ sama siapa? Tanya Farah. Beneran Far, kronologinya seperti itu. Dan lo beneran suka sama Raka? Kita antara kaget dan heran ucapannya yang ngawur itu ternyata beneran. Gue bingung menyimpulkannya. Hanya saja jantung gue jedak-jeduk kayak lagi kelabing. Benar, lo udah jatuh cinta sama Raka, kata kita. Mungkin. Jit, lo jangan ngomong apa-apa sama Raka. Gue kan malu kalau dia tahu gue suka dan dia enggak. Mungkin gue aja yang terlalu serakah. Udah dibaikin malah menyukainya. Dikira drama Korea orang berbuat baik langsung jatuh cinta. Omelnya sendiri. Tenang aja, biarkan gue bekerja beberapa hari ini, kata kita. Maksud lo apa nih Kit? Farah panik. Udah, lo diam aja, gak usah banyak tanya. Lo tidur aja, yang nyenyak. Tinggal terima hasilnya. Kita mematikan ponselnya. Kita. Wah, kacau nih anak. Bisa-bisa dia ngebongkar perasaan gue sama Raka. Farah mengacak-acak rambutnya. Harusnya dia tidak curhat sama kita. Kita membuka pintu Raka tanpa mengetuk dulu. Kedua matanya langsung mencari keberadaan Raka.
Cari apaan lo? Tanya Raka yang baru saja keluar dari kamar mandi. Cari lo? Kita meringis sambil melompat ke kasur. Udah cuci kaki belum lo? Main naik-naik ke kasur. Kata Raka menirukan kita saat ngomel kalau dirinya saat naik ke kasur milik kita. Heh, itu kata-kata gue, kata kita. Ada apa? Raka ikut duduk di kasur sambil mengeringkan rambutnya dengan handuk. Kak, gue mau tanya sama lo. Apa? Lo deket-deket sama Farah, ada maunya ya? Ada maunya gimana? Lo perhatian banget sama Farah, anak orang jangan dibaperin kenapa? Siapa yang baperin? Emangnya dia baper sama gue? Raka berubah antusias mengetahui kalau Farah baper sama dirinya. Bisa dibilang gitu, kata kita. Raka tersenyum mendengar ucapan kita. Kak, malah senyum-senyum. Lo boleh perhatian lebih sama Farah kalau lo itu juga suka sama dia. Jangan kasih dia harapan lebih terus lo tinggalin. Gue gak suka ya lo nyakitin sahabat gue. Meskipun lo saudara gue, kalau lo berani nyakitin Farah berarti kita musuhan, omel kita. Ngomong apaan sih lo? Gak jelas. Raka memeluk kita. Raka, gue beneran nih. Iya adikku sayang, kapan sih gue baperin anak orang? Raka mencium pipi kita. Kak, saran gue mending lo perjelas deh. Lo maunya pacaran atau cuma anggap Farah seperti gue? Kenapa lo heboh banget sih? Udah sana keluar. Raka mendorong kita untuk keluar dari kamarnya. Ingat ya, jangan sakitin Farah, kata kita sebelum pintu ditutup. Iya bawel. Raka kembali ke kasurnya. Dia mengambil ponselnya, lalu menghubungi Farah. Halo, sapa Raka saat Farah mengangkat ponselnya. Iya, ada apa kak? Tumben nih telepon gue, kata Farah dengan jantung yang deg-degan. Dia merasa ini pasti ulah kita. Iya, ada barang gue yang ketinggalan sama lo. Tadi pas kanterin lo pulang, kata Raka. Barang apa? Farah bingung. Perasaan dia turun dari mobil Raka hanya membawa tasnya. Bahkan Raka tidak mampir di rumahnya. Masa lo gak tahu sih? Iya, emang gak tahu. Memangnya apaan? Farah penasaran. Hati gue, jawab Raka sambil terkekeh. Tolong ya jagain, katanya lagi. Dasar, lo ya, gombal. Ada angin apaan nih? Lo tiba-tiba telepon dan gombalin gue. Lo gak sedang mabuk kan? Tubuh Farah menjadi panas dingin digombalin Raka. Gue sedang mabuk cinta. Raka terus menggoda Farah. Dasar gila, lo mau apa sih kak? Mau lo? Raka, kalau lo cuma mau godain gue matiin teleponnya sekarang, ancam Farah. Galak banget sih. Masih marah sama mantan lo? Tanya Raka. Kenapa marah? Lagian dia juga udah gak penting bagi gue. Lo sendiri kan yang bilang anggap saja sebagai mimpi buruk, kata Farah. Gadis pintar. Oke, kalau begitu sekarang lo tidur. Jangan begadang terus. Besok pagi berangkat sekolah. Gue jemput. Selamat malam. Raka mematikan ponselnya. Raka kesambet apaan sih? Farah bergidik. Farah bergegas keluar rumah untuk berangkat sekolah. Dia agak kesiangan, gegara memikirkan sikap Raka kemarin. Selamat pagi, kata Raka berdiri bersender di mobilnya. Ya Tuhan, Farah memegangi dadanya karena kaget. Lo ngapain di sini? Lo lupa. Gue kan bilang mau jemput, kata Raka. Astaga, jadi omongan semalam dia sungguh-sungguh. Gue rasa dia cuma bercanda. Batin Farah sembari melihat Raka yang berjalan menuju ke arahnya. Kok malah bengong sih? Nanti kita terlambat loh. Raka menggandeng tangan Farah. Ini apa lagi? Kenapa lo ngikut aja sih Farah?
Katanya dalam hati. Raka membukakan pintu mobil, lalu menyuruh Farah masuk. Ini mimpi atau apa sih? Atau lelucon apa yang sedang dibuat sama Raka? Gumam Farah. Raka masuk lalu mengemudi mobilnya. Dia tidak memberikan penjelasan dengan apa yang dia lakukan, membuat Farah berpikir macam-macam. Dari Raka yang mulai mendekati dirinya, sampai Raka yang sedang mempermainkan perasaannya. Bersambung.